Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Putri dari kelompok P10 kelas B, nomor hadir 30. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang proposal penelitian kelompok yang berjudul Pengaruh Daya Tarik Iklan Nutrisari Jeruk Maroko terhadap Keputusan Pembelian Konsumen. Saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah produk Nutrisari hadir kembali dengan mengeluarkan iklan terbarunya yang kini hadir dengan varian rasa baru, yaitu Nutrisari Jeruk Maroko. Juga dengan tag lainnya, butuh vitamin, Nutrisari dulu, yang berusaha menarik perhatian para konsumen. Melihat dari kreatifnya pembuatan iklan dan tagline tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari iklan ini adalah untuk mempengaruhi sikap konsumen agar konsumen melakukan pembelian terhadap produk tersebut, yaitu Nutrisari Jeruk Maroko. Perumusan masalahnya adalah seberapa besar pengaruh iklan Nutrisari terhadap keputusan pembelian mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh daya tarik iklan Nutrisari terhadap keputusan pembelian mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Urgensi penelitian ini adalah secara akademik, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memperkaya penelitian dalam bidang ilmu komunikasi, terutama di bidang periklanan. Sedangkan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menambah literatur karya ilmiah, terutama di bidang periklanan, dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan evaluasi dalam meningkatkan kualitas periklanan produk yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patricia Viovita Santisima Manik dari Program Studi Ilmu Komunikasi dengan nomor absen 32. Pada hari ini saya akan membahas dari bab 3 mengenai landasan teori penelitian saya. Untuk konsep, di sini penelitian kami akan berfokus mengenai apa saja yang menjadi pengaruh dari sebuah iklan Nutrisari di televisi yang menjadikan masyarakat mau membeli produk tersebut. Penelitian akan dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif yang memiliki sifat khusus, terperinci, dan statis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari daya tarik iklan Nutrisari Jeruk Maroko terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk jurnal yang ke-6 ada dari Mustika YA pada tahun 2019 dengan penelitiannya yang berjudul Promosi Kedai Kopi, Optimalkan Penggunaan Instagram Oten Coffee. Untuk yang ke-7 ada dari Ardian M pada tahun 2013 dengan judul penelitian Sikap Masyarakat Surabaya terhadap Program Acara Facebooker di Televisi dari Jurnal Komunikasi. Lalu untuk yang ke-8 ada dari Eko Mawati F pada tahun 2012 dengan judul penelitian Pengaruh Promosi dan Diferensiasi Citra terhadap Minat Masyarakat Menjadi Muzaki pada Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang, IAIN Walisongo. Lalu untuk jurnal penelitian yang ke-9 ada dari Harley GS dan Oktaviadi pada tahun 2014 dengan judul penelitiannya Pengaruh Endorsement Fashion Blogger terhadap Minat Beli Merek Lokal pada tahun 2013 sampai dengan 2014. Studi kasus pada fashion blogger Evitani. Jurnal Manajemen Indonesia, halaman 140 sampai dengan 151 dari Hartini S pada tahun 2016. Untuk jurnal penelitian yang menjadi referensi kami yang terakhir, ada judul penelitian yaitu Efektivitas Endorsement pada Media Sosial Instagram pada Produk Skincare dari Bina Isani ICT Journal, halaman 43 sampai dengan 50. Lalu untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai tabel persamaan dan perbedaan dari jurnal kami dengan 10 jurnal penelitian yang menjadi acuan kami. Untuk jurnal yang pertama, persamaannya ada pada penelitian kami sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya, fokus permasalahan yang diangkat berbeda. Lalu untuk jurnal yang kedua, di sini kami sama-sama membahas mengenai usaha, namun perbedaannya usaha atau jenis usaha yang kami teliti berbeda. Untuk jurnal yang ketiga, di sini kami sama-sama membahas mengenai pemasaran, namun untuk perbedaannya sektor pemasaran yang kami bahas berbeda. Untuk jurnal yang keempat, persamaannya ada pada penelitian kami sama-sama membahas tentang komunikasi pemasaran berupa promosi, namun perbedaannya ada pada produk.
Lalu untuk jurnal penelitian yang kelima, di sini kami sama-sama membahas tentang minat masyarakat. Untuk perbedaannya, jenis minat yang kami bahas berbeda. Untuk jurnal yang keenam, di sini kami sama-sama membahas tentang pemasaran menggunakan media. Untuk perbedaannya, media yang kami pakai berbeda. Untuk jurnal ketujuh, penelitian kami sama-sama berbasis di media yang sama, yaitu televisi. Namun untuk perbedaannya, yang kami teliti itu berbeda. Untuk jurnal yang ke-8, di sini kami sama-sama membahas tentang pengaruh dari sebuah promosi terhadap minat masyarakat. Perbedaannya, minat yang kami teliti berbeda. Untuk jurnal yang ke-9, di sini kami sama-sama membahas tentang minat beli masyarakat pada sebuah produk. Namun perbedaannya, produk yang kami amati berbeda. Untuk jurnal yang terakhir, di sini kami sama-sama membahas tentang suatu produk atau barang, namun perbedaannya ada pada media dan produk yang dibahas. Selanjutnya kami akan membahas mengenai konsep dari penelitian kami. Setiap penelitian mempunyai suatu permasalahan. Permasalahan ini biasanya dilambangkan dengan X. X dilambangkan sebagai variabel bebas. Biasanya dalam penelitian tesis, variabelnya maksimal ada 2. Misalkan pada penelitian berikut, pengaruh daya tarik iklan televisi Nutrisari terhadap minat beli produk atau pengaruh metode hafalan dan metode membaca terhadap hasil pembelajaran pelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 8 SMPX. Dari kedua judul penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa variabel bebas atau X1 pengaruh daya tarik iklan dan X2 yaitu Nutrisari. Serta dari contoh setelahnya, X1 merupakan pengaruh metode hafalan dan X2 merupakan metode membacanya. Setelah kita membahas tentang variabel X, di sini kita akan membahas tentang variabel Y. Selain adanya variabel X di dalam sebuah penelitian, tentunya pasti ada variabel ada variabel Y. Variabel Y adalah variabel yang tergantung atau variabel yang mengikat. Usahakan dalam memilih variabel Y di sini kita memilih sesuatu yang menarik, paling penting dan akan menjadi sorotan. Misalnya seperti dalam contoh yang sudah kita bahas, bahwa variabel terikat atau Y itu merupakan minat beli produk atau Y merupakan hasil dari pembelajaran. Selanjutnya ada model penelitian. Untuk model penelitian yang kami gunakan yaitu model penelitian deskriptif, di mana penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini. Diambil dari Sujana dan Ibrahim 1989. Penelitian deskriptif ini memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Di dalam pendidikan, penelitian deskriptif ini lebih berfungsi untuk pemecahan praktis daripada pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Untuk hipotesis teori yang digunakan, di sini kami mempunyai 5 yang menjadi pokok elemen kreativitas yang harus terpenuhi. Kami ambil dari Kasali dalam Widowati tahun 2011. Yang pertama, ada attention. Sebuah iklan harus memiliki ketertarikan agar dapat mencari perhatian dari target pasarnya. Contohnya dengan memakai tagline atau slogan simpel agar mudah diingat. Yang kedua, yaitu ada interest. Iklan yang sudah menarik perhatian konsumen akan menjadi berminat dan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih lanjut. Untuk yang ketiga, ada desire, atau iklan harus dapat memberikan pengaruh terhadap keinginan seseorang untuk memiliki atau menikmati suatu produk yang sedang diiklankan. Yang keempat, ada conviction. Conviction itu merupakan promosi iklan dapat dilakukan dengan pembagian sampel yang gratis, menyampaikan berbagai pendapat positif dari pengiklan, dan hasil pengujian dari instansi atau lembaga resmi. Hal ini tujuannya untuk memberikan rasa percaya kepada calon konsumen. Dan yang terakhir ada action. Iklan menggunakan kalimat atau kata-kata perintah yang dapat mengajak calon konsumennya untuk melakukan pembelian. Keberhasilan sebuah iklan dalam menginformasikan pesan kepada konsumen ditentukan oleh kualitas pesan yang disampaikan oleh perusahaan. Iklan merupakan poin penting karena memberi pengaruh yang sangat besar terhadap audiens. Tujuan dari iklan adalah untuk mengiklankan suatu produk
produk agar bisa mempengaruhi sikap khalayak. Melihat tujuan dari periklanan adalah mempengaruhi sikap seorang konsumen, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pengaruh sikap konsumen adalah konsumen melakukan pembelian terhadap produk, dari Hussaini et al. Tahun 2017. Keputusan pembelian merupakan suatu tahap proses pemilihan dilakukan oleh konsumen yang akan membeli suatu produk atau jasa. Menurut Kotler dan Armstrong pada Situ Meang 2013, proses pengambilan keputusan pembelian dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pengenalan masalah. Pengenalan masalah merupakan proses keputusan pembelian dari tahap pertama di mana konsumen mencari tahu apa sih yang menjadi masalah dan kebutuhannya. Lalu yang kedua, pencarian informasi. Pencarian informasi merupakan tahap di mana konsumen mencari informasi tambahan, mungkin untuk meningkatkan perhatian atau juga dapat secara aktif mencari informasi. Konsumen dalam mendapati informasi suatu produk biasanya dari beberapa sumber berikut. Yang pertama ada sumber pribadi, yaitu dari keluarga, sahabat, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada komersial, dari penjualan, iklan produk, dan lain-lain. Yang ketiga ada dari sumber publik, yaitu organisasi, media sosial, media massa. Lalu untuk yang keempat ada dari sumber pengalaman, misalnya dari suatu produk atau jasa yang pernah mereka nikmati atau beli sebelumnya. Lalu untuk proses yang selanjutnya ada evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif dapat menjadi tahap proses keputusan pembeli, di mana pembeli memakai informasi untuk mengukur berbagai merek pilihan mereka. Lalu untuk yang keempat ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian, proses ini merupakan proses di mana konsumen sudah benar-benar membeli produk tersebut. Untuk yang terakhir ada pasca pembelian. Pasca pembelian merupakan tahap di mana konsumen memerlukan tindak lanjut untuk mengetahui apakah produknya itu mendukung kepuasan atau ketidakpuasan konsumen. Paradigma penelitian. Pada paradigma penelitian ini adalah pola pikir atau cara pandang atau aliran mazhab mengenai keseluruhan proses, format, dan hasil penelitian. Ragamnya diantara adalah positivis, interpretis, dan kritis. Paradigma yang kami ambil dalam penelitian yang kami lakukan ini adalah paradigma positivis. Paradigma positivisme ini merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan atau bersumber dari pemikiran Auguste Comte, seorang filosof yang lahir di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Pandangan paradigma ini didasarkan pada hukum-hukum dan prosedur-prosedur yang baku. Ilmu dianggap bersifat deduktif, berjalan dari hal yang umum dan bersifat abstrak, menuju yang konkret dan bersifat spesifik. Ilmu dianggap non-teoretik, yaitu didasarkan pada hukum-hukum yang kasual, yang universal, dan melibatkan sejumlah variabel. Lalu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dikonstruksi berlandaskan filsafat positivisme, yang dimana merupakan kepercayaan terjadi terbentuknya fenomena sosial atas dasar fakta sosial atau realitas sosial. Lalu bagian metode penelitian. Penelitian mengenai pengaruh iklan televisi nutrisari terhadap minat beli produk ini dilakukan dengan survei. Tujuan survei adalah mendapatkan informasi mengenai sejumlah responden yang disangka mewakili populasi tertentu. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu 1. Data primer dan 2. Data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama di lapangan. Sumber data ini bisa disampel penelitian dalam pengisian kuesioner. 2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder sebagai pendukung penelitian dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Lalu ada populasi, sampel, teknik penarikan sampel. Populasi yang kami ambil yaitu mahasiswa ilmu komunikasi di UNJ angkatan 2019. Teknik pengambilan sampel itu sendiri dilakukan dengan teknik simple random atau random sampling. Dalam desain pengambilan sampel, probabilitas tak terbatas lebih dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana. Setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama. Untuk ukuran sampel sendiri kami mendapatkan 45 responden. Lalu ada hipotesis riset. Nah, hipotesis riset
pada penelitian ini adalah iklan televisi nutrisari mempengaruhi tingkah beli masyarakat pada produk nutrisari tersebut. Dari hipotesis statistiknya dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh daya tarik iklan terhadap keputusan pembelian. Uji hipotesis yang dilakukan kemudian disebut juga dengan uji T dengan rumusan hipotesis tidak ada pengaruh daya tarik iklan televisi nutrisari terhadap minat beli produk. Lalu HA-nya ada pengaruh daya tarik iklan televisi nutrisari terhadap minat beli produk. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dengan skala ordinal. Nah, skala ordinal ini membantu peneliti atau membantu kami untuk menentukan presentasi responden yang mempertimbangkan interaksi dengan orang lain. Lalu metode pengukuran data yang kami lakukan adalah validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas. Di dalam penelitian ini, peneliti memperoleh 45 responden dengan nilai R tabel 0,291. Hasil SPSS menunjukkan bahwa semua pernyataan dihasilkan valid karena R hasil lebih besar daripada R tabel. Lalu pada reliabilitas, dari tabel tersebut dapat diketahui koefisien Cronbach alpha lebih besar dibandingkan dengan R tabel 0,291. Hal itu menunjukkan bahwa angket reliable atau konsisten. Pada metode analisis data, kami melakukan variat dan bivariat. Analisis data univariat. Pada tabel tersebut dapat diketahui korelasi antara pengaruh daya tarik iklan terhadap minat beli produk sebesar 0,793 berdasarkan pada skala Guilford. Apabila interval koefisien berada pada 0,600 sampai 0,799, maka tingkat hubungan adalah kuat dan positif antara variabel X yaitu daya tarik iklan dengan variabel Y yaitu minat beli. Kemudian analisis data bivariat. Berdasarkan hasil tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa daya tarik iklan mempengaruhi keputusan dalam pembelian dengan angka sebesar 56,1%. Angka ini didapatkan dengan melihat pada R square yaitu 0,561. Ini menjelaskan daya tarik iklan televisi nutrisari jeruk Maroko dapat mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 56,1% dan sisanya yaitu 43,9% dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian R yaitu 0,793 yang artinya memiliki nilai lebih besar daripada 0. Angka tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara daya tarik iklan televisi nutrisari dengan keputusan pembelian. Lalu pada keterbatasan, dalam setiap penelitian tentunya ada keterbatasan. Nah, keterbatasan yang kami temukan adalah pada penelitian ini bersifat cross-sectional, yang artinya hanya diteliti dalam kurun waktu yang terbatas dan hanya membuktikan kondisi yang terjadi pada waktu penelitian dan perubahan yang mungkin sudah diamati. 2. Jumlah responden yang hanya 45 orang tentunya masih kurang untuk menjabarkan keadaan yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga, dalam penyebaran kuesioner tentulah membutuhkan kejujuran dari setiap responden dalam setiap jawabannya. Hal ini tentunya mempengaruhi keaslian dari data yang kami hasilkan. Lalu kelemahan. Nah, pada kelemahan kami menemukan 2 kelemahan pada penelitian ini. Kelemahan tersebut adalah menjadi kelemahan mendasar dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian hanya menggunakan perspektif dan literatur dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang pengaruh antar variabel. Namun sebenarnya masih banyak perspektif ataupun literatur lain yang memberikan pandangan berbeda mengenai topik yang kami teliti dengan beragam variabel dan apa yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua adalah objek penelitian hanya difokuskan pada media televisi saja, yang mana itu hanya satu dari banyak media yang ada di masyarakat gitu, seperti Facebook, Twitter, YouTube maupun website dan internet. Selanjutnya, bab 4, penutup. Pertama, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian di atas adalah daya tarik iklan yang digunakan produk nutrisari jeruk Maroko dalam menyampaikan pesan bermacam-macam, yaitu daya tarik pesan yang menarik dan mudah diingat. Iklan menimbulkan rasa ingin tahu pada konsumen, iklan mempengaruhi seseorang untuk menikmati produk, iklan menimbulkan rasa percaya pada calon konsumen, iklan menggunakan kata-kata yang mengajak calon konsumen untuk melakukan pembelian. Dari masing-masing daya tarik iklan televisi, berdasarkan hasil yang diperoleh melalui uji korelasi pengaruh daya tarik iklan nutrisari jeruk Maroko, dapat diartikan bahwa daya tarik iklan nutrisari jeruk Maroko memiliki
hubungan timbal balik yang kuat dengan keputusan pembelian. Tagline yang diberikan perusahaan dapat memberikan efek yang positif, yaitu mendapatkan kesadaran konsumennya sehingga tertarik melakukan pembelian. 2. Saran. Berdasarkan hasil kesimpulan dalam penelitian ini diketahui bahwa daya tarik iklan dan citra merek secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka saran yang dapat diberikan yaitu untuk meningkatkan keputusan pembelian dapat mempromosikan iklan dengan menggunakan bintang iklan terkenal sehingga daya tarik dan minat beli konsumen semakin meningkat. Dan untuk mengembangkan citra merek minuman serbuk instan Nutrisari Jeruk Maroko dengan menayangkan iklan yang menjelaskan kelebihan dan keunikan serta kandungan yang ada di dalam Nutrisari Jeruk Maroko, sehingga para konsumen dapat mengetahui bahwa produk Nutrisari Jeruk Maroko aman dan layak untuk dikonsumsi oleh para konsumen serta keunikannya yang dapat meningkatkan minat beli.